Halo guys, welcome back to channel Kunnaon. Kali ini kita akan melanjutkan konten atau video kita ya, yang bertema review. Jadi sebelumnya kita telah mereview hasil belajar kita di SketchUp, mereview rumah sederhana dan ruko ya, rumah toko. Kali ini kita akan mereview sekolah dan perlengkapannya ya. Jadi ini adalah video kit 3 ya. Sudah 3 kali kita mereview ini tapi gagal terus. Jadi kita sekarang cepat-cepat aja ngomongnya. Sebelumnya kita telah mereview sekolah ini sampai 45 menit ya. Ada sampai yang hampir sejam. Tapi gagal terus. Ada saja kegagalan. Ya kita review saja ya. Ini pertama dari atas ya. Kita look atas tanpa atasnya. Jadi kita buat selain kita sekolahnya ini ya, ada perlengkapannya, kita buat juga ya jalannya ya. Jadi supaya melengkapi jalannya. Jadi ini kita buat di SketchUp 2014 yang kesemuanya ini dibuat dengan manual tanpa menggunakan plugin tambahan. Oke, mulai saja kita. Ini kita lihat kelilingnya dulu ya. Jadi kita bagi dalam 3 area ya. Area pertama yang gedung ini yang beratap merah. Kemudian area kedua dengan gedung ini yang atap terbuka. Kemudian area penunjangnya ya, pendukungnya ini masjid atau musola dan lapangan-lapangannya. Kita mulai saja, oke. Oh, kita lihat ISO ya, tanpa ISO nih, tanpa ISO-nya. Sorry agak-agak nge-lag ya guys. Ini sekarang lagi hujan juga, malam ini hujan dingin. Oke, tanpa ISO-nya, isometrik ya. Oke. Jadi ini kita benar-benar full modelnya tanpa apa ya, kayak tidak ada tambahan pohon apa gitu. Soalnya emang SketchUp 2014 ini sedikit ya apa komponen material tambahannya. Kalau udah SketchUp terbaru nanti bisa tambah-tambah bunga, pohon, mobil di 3D warehouse ya. Tapi kalau SketchUp 2014 nggak bisa lagi. Oke, kita mulai dari pagar ya. Ini jalan, kalau di daerah pagar ini ya, kita buat jalan dua jalur atau 2 lajur ya, 2 jalur. Jadi ini karena daerah keluar masuknya. Jadi kalau satu jalur ini karena apa dia terlalu kecil ya, jadi kita buat jalannya ini. Kita mulai saja dari pagarnya ini. Kita cepat-cepat saja. Ini pagarnya. Jadi kita temanya nih, sekolahnya nih tidak ada bulat-bulat, maksudnya tidak melengkung-lengkung gitu ya, karena susah mewujudkannya ya. Jadi kita garis-garis saja dengan tema garis lurus ya, garis lurus yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi ada berbentuk segitiga, ada bentuk persegi. Ini pagar pintu masuknya. Ini lebarnya 5 meter ya. Setiap daun pagar, bukan daun pagar ya. Pagarnya nih. Lebar 5 meter, 5 meter sama 5 meter jadi 10 meter, oke. Jadi ini bukanya bukan buka menyilang gini ya, tapi bukanya lurus gini. Buka apa namanya? Pembukaan pagarnya. Soalnya nih kalau menyilang kan ini ada apa ya, posarpam ya, nggak bisa ya. Jadi buka yang tarik gini loh. Apa nama bukanya? Pembukaan apa namanya? Ini kita pagarnya. Jadi ini pintu masuknya arah samping ya. Jadi kita terarah mana bisa jadi pintu barat, utara atau
barat utara, barat timur atau utara selatan ya, tergantung di mana arah mata anginnya. Nah, ini udah pintu pagarnya. Kemudian ini pagar temboknya ya, kita ada dua, satu pagar tembok di bawahnya, kemudian pagar besi. Kalau pintunya besi ya, besi atau baja, terserah ya, kita belum memikirkannya. Ini bentuknya ya, ketupat atau persegi yang diputar. Ini bisa kita kasih apa ya, hiasan-hiasan keramik ya, bisa keramik atau batu alam atau apa gitu, terserah. Nih kita perlihatkan apanya, atas runcing pagarnya, bukan pagar runcing ya, apa namanya, nih kita buat ya, warnanya didominasi hitam, abu-abu dan oranye ya, kombinasi warna untuk pagarnya. Atau emas juga bisa, warna emas, tergantung ya mana cocoknya. Nih pagarnya, lebarnya 3 meter kalau nggak salah ya, per ini 3 meter asnya ya. Habis itu baru tiang lagi. Soalnya kalau kepanjangan kan nggak bisa ya, harus ada tiang-tiangnya, tiang lagi. Oke, sampai ujung ya pagarnya. Cepat saja. Pagarnya untuk lurusan dari pintu masuk atau pintu keluar aja ya. Jadi kalau udah di sampingnya ini ya, kita bikin beton pracetak ya. Jadi udah beton jadi, yang tinggal disusun dipasang-pasang saja ya temboknya. Ini kalau nggak salah tingginya ya, lebarnya 2,4, tingginya 45 ya. Kalau nggak salah kita udah menyesuaikan standar ya, tapi kita udah lupa juga ya standar yang mana. Ini trotoarnya ya, kita nggak bahas trotoarnya ya, kita sebagai elemen tambahan aja nih ya, untuk mempercantik. Karena tidak ada tambahan aksesoris lain, kita buat aja jalan ya. Oke, ini masuk. Kalau kita mulai masuk itu langsung ketemu sebelah kirinya adalah pos satpam. Jadi setiap pintu masuk keluar masuknya ada, atau gerbang sekolahnya ya, ada pos satpamnya nih, kita buat standar ya, pos satpam standar yang bisa kita temui di mana saja ya, di sekolah, di gedung pemerintahan. Ada kacanya. Pintunya seperti biasa, karena kita buat manual sendiri ya, jadi gagang pintunya seperti ini. Tidak ada lubang kunci, tidak ada apa-apa ya. Oke, ini karena luas nih, kita diperuntukkan untuk jadi parkir mobil ya. Kan ada dua nih pintu keluar masuknya nih, entah pintu barat, pintu luar, atau pintu utama 1, pintu utama 2, terserah ya namainnya apa saja. Jadi ada 2, cuma ini lebih lebar ya, karena menyesuaikan kita membuat lapangan ya. Kalau lapangan futsal nih atau soccer nih jadi lebih besar dibutuhkan lahannya, jadi terpaksa lah kita aturannya kita mau sama ya, lebar yang di sini di bawah sama yang di atas nih. Cuma ke lapangan nggak cukup, kita menyesuaikan standar lapangan juga kan, jadi terpaksa lah kita tambah lagi bagian sini, jadi lumayan juga ya untuk bisa parkir mobil ya, jadi yang lebih luas parkir mobil. Jadi pas awal masuk kita langsung jumpa sebelah kanan lapangan, sebelah kiri kosong ya. Cuma di kiri ini nanti, di kiri atau di belakang ya namanya, tergantung kita melihat POV-nya ya, point of view-nya kita lihat dari mana. Ini kita penghijauan ya, jadi kita peruntukan ini nanti di sini kita buat taman kecil ya, atau susunan pohon gitu kan. Soalnya kan di sini tidak ada pohon nih, ini kan untuk parkir, di sana untuk parkir. Jadi paling tidak ada susunan pohon besar di sini ya, bukan pohon besar ya, pohon-pohon lah.
Jadi karena ini ruangan kelas ya, sebagai penghijauan juga, jadi supaya lebih adem juga gitu kan. Jadi sirkulasi udara juga lebih bagus. Jadi di sepanjang ini yang warna hijau ini nanti bisa diletakkan pohon banyak ya, pohon berjajar lurus ya. Kemudian di tengahnya langsung ya masuknya kita jadinya seperti dari samping ya. Tapi ada beberapa sekolah kok emang yang dari samping gitu. Ini dari samping. Ini kita terinspirasi dari samping nih. Sekolah mana ya? Pokoknya itulah, ada jembatan penghubung ya. Sebelah kanan ini gedung putih merah nih, merah putih ini kita peruntukkan untuk gedung area administrasi, area-area penting ya, seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, perpustakaan dan lain-lain. Kemudian yang kuning yang sebelah kiri ini kita peruntukkan untuk gedung belajar mengajar ya, full untuk belajar mengajar sebelah sini saja. Jadi mungkin lebih ribut yang sebelah kiri ya. Kemudian ini jembatan yang menghubungkan keduanya ya. Jadi di lantai 2 ya nih, menghubungkannya ini lantai 2. Jadi biar tidak capek-capek kan ke satu gedung harus, misalnya ini dari lantai 3 nih, harus turun lagi kan? Untuk supaya ke lantai 2 ini jadi ada penghubungnya ya di lantai 2 nih, agar tidak terlalu banyak gerak turun naik ya. Kasian kalau gurunya udah tua kan, harus kesini harus naik turun. Nah jadi di lantai 2 langsung sudah ada penghubungnya, jembatan ya. Oke, kita bahas langsung pertama gedung yang warna kuning ini ya, cat kuning ini. Karena nge-lag kita matikan aja dulu layar yang lain ya. Layar yang lain kita dulu, karena kita mau bahas gedung yang pertama. Oke. Gedung belajar mengajar. Nih. Tampangnya ya. Oke. Nih tampaknya. Jadi ada 3 lantai. Gedung belajar mengajar ini ada 3 lantai. Setiap lantai ada 10 ruangan kelas, 10 ruangan kelas. Jadi karena 3 lantai itu ada 30 ruangan kelas. Kemudian ada 6 ruangan laboratorium dan 6 kamar mandi. Untuk akses masuknya ada 3 tangga. Nih tangga di ujung ya, kita buat. Not responding. Semoga ini tidak gagal lagi ya. Ini udah capek kita buat reviewnya. Memang nge-lag ya, SketchUp yang nge-lag, tambah harus direkam. Nih tangga pertama di ujung ya, sebelah kiri atau sebelah kanan sama, tergantung kita melihatnya dari mana. Oke. Oke, ini udah kita buat railingnya ya. Kemudian udah ada kolom, sudah ada balok. Jadi sudah meningkat ya, kita sudah mulai detail ya. Tapi ada beberapa detail yang belum ya. Kita sudah mulai detail, sudah mulai lengkap kita dalam mau belajar ini. Kemudian tangga ini di tengah. Di tengah ini juga kita kasih fasad ya, atau skin, atau fasad ya kalau nggak salah. Nah, sebagai pemanisnya ya. Ini kita buat manual. Jadi karena tema kita segitiga atau persegi atau ketupat ya, jadi kita buat seperti ini. Ini di tengah ya. Jadi di sebalik fasad ini ada kamar mandi. Ini kamar mandi nih, lurus nih. Jadi kita buat kamar mandi bukan di ujung ya, tapi di tengah. Harusnya di ujung ya, tapi nggak apa-apa di tengah. Jadi kita ada buat 6 kamar mandi ya. Setiap lantai ada 2, kiri kanan sebelah tangga. Dipisahkan laki-laki dan perempuan ya. Jadi
terlindungi penampakan dari kamar mandinya, WC-nya dengan fasad ini ya. Apa ya namanya, fasad ya? Kita nggak tahu nyebutnya apa ya. Kalau nggak salah kulit ya, sekundari. Isi fasad sih ya. Nggak mungkin dinding ya, bukan dinding namanya. Nih kita lihat kan ya kamar mandinya. Nih. Jadi agak ditutupi ya gitu kan. Oke, kemudian sebelah kanannya, sebelah kanan kita ya, kita buat juga tangganya. Jadi ada tiga tangga ya, ujung kiri kanan sama di tengah. Jadi supaya akses keluar mudah juga ya, keluar masuk mudah. Jadi kalau di tengah saja satu kan nggak mungkin, soalnya kan ruangan kita besar. Kiri kanan saja juga terlalu jauh ya, untuk saling mengaksesnya terlalu jauh, jadi kita buat juga yang di tengah. Nih. Oke, ruangan kelasnya panjangnya 9 meter ya. Jadi per antar kolom ini 4,5. Nih kita buat nih. Everything manual ya. Bukan kita bangga manual ya, tapi kan keterbatasan ya. Sebenarnya juga pengen juga pintu yang udah langsung ada gitu, plugin langsung buat pintu atau plugin langsung buat jendela ya. Nih, soalnya kalau manual gini kita bingung buat lubang kunci, buat detail yang lebih kecil itu kita bingung. Nih, ini apa coba? Nah, jadi gitu. Ini pintunya agak lebih lebar ya kalau ruangan kelas ya. Kita bikin berapa nih? 1 meter kalau nggak salah. Jendelanya nih. Di sebelah depan belakang ada jendela ya, tuh biar sirkulasi udaranya bagus. 3 jendela sebelah sini ya dekat pintu. Ini ventilasinya, lubang anginnya. Jadi setiap lantai ini kita bedakan lubang anginnya, entah kenapa kita rajin saat itu. Seperti ini ya, kita buat lubang ventilasinya. Oke, lanjut ke lantai kedua ya. Nah, ini dinding pemisahnya ini kan, karena kita mau buat ini aja ya, nggak ada besi ini ya, bulat ini. Cuma kan kalau kayak menyandar gitu ya, misalnya kita lagi yang menengok apa kan dari lantai 2, jadi bisa letakkan tangan tuh lebih asik ya, lebih enak. Nih tangganya, tangga lantai 2. Dari lantai 1 kan naik ke lantai ini untuk ke lantai 3. Ini kita sudah bikin railing ya, tapi gitulah, railingan namanya. Ini masih tidak smooth ya, pokoknya kita push pull aja. Kita buat, kita push, kita pull, gitu aja kita pakainya. Oh, ini kita desain ventilasi yang kedua. Nih, kalau ini kayak gini ya gaya ventilasinya ya. Kita kenapa saat itu rajin kita. Jadi kita bikin ini nih kayak kita bikin banyak dulu ya, banyak tipe gitu kan. Kemudian kita tengok mana yang lebih cocok gitu. Akhirnya kita pasang aja lah beda lantai gitu. Sama kayak fasadnya ya tadi itu. Kita cari-cari dulu tuh, kita buat dulu. Gayanya itu original ya. Nih, kalau desain yang kita original ya. Tapi kalau untuk tata letak gitu kita terinspirasi dari beberapa gedung ya. Nih untuk lantai 3. Desain ventilasinya. Nih kalau kita nengok dari lantai 3 ya, nih koridornya. Bahasa selain koridornya? Kita bahasa apa nih, kurang oke lah. Koridor kita udah catat juga ya, apa yang bisa dibilang. Kayak ventilasi awalnya kita lupa apa nama ya, ternyata ventilasi ya, koridor lah namanya ya. Nih pas di depan kita ini adalah ruangan laboratorium. Nanti kita tengokkan denahnya ya.
Ini kita buat langsung di SketchUp ya. Jadi kita sketch sedikit di di kertas, karena kita fokus untuk belajar SketchUp aja, jadi kita nggak buat dari dulu ya, nggak buat dari AutoCAD dulu ya, langsung di SketchUp. Kita buat juga fasad-fasad ya, gaya-gaya ya. Ini kita juga nih, trial and error ya, bukan trial and error. Kita coba-coba mana sih yang agak bagus gitu bentuknya. Kita udah buat berbagai macam nih. Karena manual kan kita buat dulu garis-garisnya atau ininya ya, ketupuatnya atau perseginya. Baru nanti kita coba push-pull, hapus-hapus ya. Nanti kan berbentuk nih, kita cari mana sih yang enak dipandang gitu. Bagi kita ini enak dipandang ya, fasadnya. Nah inilah jadinya ya di bagian ujung, tanpa melindungi laboratorium ya, soalnya kan laboratorium kita buat di ujung. Oke, nih sorry SketchUp yang agak nge-lag. Oke, sama ya, sebelah kiri kanan gitu juga. Ini namanya apa kalau sama gitu ya. Ini kita lihat dari belakangnya ya, belakang gedung. Ini di tengah untuk tangga, kemudian kiri kanannya ini ventilasinya ada ya. Baru itu untuk kamar mandi terpisah ya, laki-laki perempuan. Nih, kita buat 5 ventilasi ya. Kemudian di ujung ya yang ada yang ada laboratoriumnya. Nih, jadi cuma satu sisi aja yang ada jendelanya ya. Jadi kan kalau laboratorium kan nggak terlalu butuh banyak jendela ya. Jadi lagi pula kan nggak juga sih ya, jendela banyak juga sih, cuma dia lebih lebar ya, lebih panjang laboratoriumnya. Kalau ruang kelas 9x8, kalau laboratorium kita buat 12x8, jadi lebih lebih panjang. 9x8 tuh kita udah standar ya, kalau nggak salah standar tuh kita kan anggap muridnya dalam satu kelas itu kan 30 ya. Jadi kalau nggak salah standarnya itu per murid ya, per murid itu 2 meter kalau nggak salah ya, 2 meter persegi. Berarti minimal kalau 30 murid itu ukuran kelasnya adalah 60 meter persegi. 60 meter persegi bisa 6 kali 10 60 ya, 6 kali 10 ya, atau berapa yang mendekati 60 ya. Kalau kita kan 9x8 ya, 72 ya, jadi sudah lebih ya. Oke, kita perlihatkan dulu denahnya. Oke, nih ya, sama ya, setiap lantai bentuknya ya, dan bentuk denahnya. Jadi ini kita udah buat juga balok sama kolomnya, cuma ini belum tentu benar ya. Soalnya kan kalau yang namanya struktural ya, itu kan harus lebih rinci lagi ya. Tapi karena ini kita untuk gambar saja ya, untuk belajar SketchUp, bukan untuk benar-benar mendesain ya. Mendesain dari awal ya harus banyak perhitungan. Nih, sebelah kiri, sebelah kanan tangga, tengah tangga, di samping tangga kamar mandi. Berarti kamar mandi ini 5 kali berapa ya? 5 kali 8. Tunggu, kalau ini 8, 5 kali 8 ya kita buat ya.
Ya 5x8 ya. 5x8 atau 4x8 ya. Kita lagi malas ngukur. Kita main pakai ini. Oh iya, bisa ngukur pakai mouse ya. Soalnya nanti kalau tersentuh gagal lagi. Kita kemarin tersentuh gagal tergeser dikit, gagal rekamnya. Mana dimensionnya? Oh ini tape measure. As ke as ya. Aduh, mana lagi asnya? Nggak perlu as ke as lah, gini aja sama juga. Oke, 4x8 berarti ya kamar mandinya. Kita jangan pegang keyboard dulu. Oke, sebelah kamar mandi ada langsung ruangan kelas ada 6. Kiri kanan 6, kiri kanan 6, 3. Kemudian ini yang kita bilang, ini untuk laboratorium ya. Di ujung kiri kanan bisa laboratorium komputer, bahasa, sosial, sains, apapun ya. Ada 6 ruangan. Jadi ini kayaknya kita terlalu lengkap buat sekolahnya. Jadi sekolah internasional mungkin ya. Nih. Itu maksudnya cuma segini ya. Mungkin di sini bisa di samping pintu nih bikin papan pengumuman atau mading gitu. Soalnya kalau di dekat kelas nih kan udah full jendela ya, nggak ada tempat. Nah, kalau di sini kita nggak bikin jendela nih dekat pintu masuk laboratorium nih. Ingat 12x8. Ini untuk apa tadi? Untuk tangga tadi kita hilangkan dulu tangganya ya. Ini kita munculkan. Aksesoris ya, kita namakan. Kita buat ini supaya tidak banyak nge-lag kali, harus kita per layer. Kalau nggak per layer, aduh, tak selesai. Banyak error. Ini kita buatnya bisa dibilang per bulan ya, bulanan kita buatnya. Karena error agak 15 menit sehari gitu kan, ditabung-tabung, bukan ditabung, di progress lah, harus ada progressnya tiap hari kita tambah ya. Nih kita lihatkan lagi ya. Inilah gedung belajar mengajarnya, ini denahnya ya, layout apanya. Kita ulangi lagi. Jadi kiri kanan ujung tangga, di tengah tangga, kamar mandinya di samping tangga tengah, kiri dan kanan dipisahkan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada ruang kelas nih 3, sebelah kiri 3, sebelah kiri kamar mandi ya 3, sebelah kanan kamar mandi 3. Kemudian dipisahkan oleh laboratorium 2, kiri kanan di ujung. Kemudian ada ruang kelas lagi 2 kiri kanan. Kemudian samping ruang kelas baru ada tangga. Berarti ada 10 ruang kelas, 2 ruang laboratorium, 2 kamar mandi per lantai. Jadi kalau kita buat lagi fullnya, ini khusus untuk belajar mengajar ya, ruang belajar mengajar gitu. Kemudian ada atapnya, atap warna merah. Nih. Ini di bawah nih tangga ya, agak naik ya, dari muka tanah ya kita naikkan 45 cm. Jadi ada 3 anak tangga nih, 15 tingginya, 15 cm. Kita letakkan di ujung, ada tangga-tangga naiknya di ujung lagi sebagai pemanis ya, di tengah juga. Kemudian dipisahkan oleh pot ya, pot yang besar yang bisa buat bunga. Biasanya kan di sekolah ada tuh, pasti ada sih pot ya. Pasti letaknya di situ juga potnya. Sekolah pada umumnya ya. Dan ujungnya kita buat fasad, tengah fasad nih, ujung fasad ya, dengan tema kotak dan segitiga gitulah ya. Kita soalnya tema-tema bulat-bulat gini, circle-circle gini kita belum terlalu oke ya buatnya ya. Mewujudkannya sulit ya.
Oh ya, kita ini kolomnya 40 kali 40 ya, baloknya 25 kali 40 dan belum tentu benar. Oke, disclaimer dulu. Nah ini kemudian ini lapangan ya, lapangannya. Jadi kita kan sekolah ada yang upacaranya biasa di pinggir lapangan, karena kita buat di tengah nih jadi lebih besar kan. Jadi upacaranya kita buat di tengah, tapi kita cukup nggak gitu ya, kayaknya cukup ya. Biasanya kan beberapa sekolah kan ada yang gedungnya itu ya padat di tengahnya, jadi upacara tuh biasanya hampir dekat pagar ya, di luar gitu. Jadi kalau ini kita bisa kayaknya di dalam ya, di dalam area sekolah ini untuk upacara. Ini kita buat untuk bisa dibuat tiangnya nanti. Jadi kita lihat di kiri kanan nih ada jalan masuknya ya, dan ada pos satpamnya. Oke, langsung lanjut ke gedung 2. Sudah 30 menit kita nih. Kita belum nengok hasil dari apanya, hasil dari video reviewnya nih. Takutnya gagal lagi, udah 3 kali ya capeknya. Oke, kita hidupkan dulu semua layarnya. Nih tadi yang kita sebutkan terkonek ya dengan jembatan, kita bilangnya atau jalan ya, mengkonekkan lantai 2 masing-masing gedung. Duh, ngelag ya. Kita buat pintu ya, apa ya, di gedungnya, jadi nggak kosong gitu aja. Nih, ini kita buatlah detail apanya ya, tangganya, bukan tangga, jembatannya. Kita buat detail untuk atapnya. Kenapa kita buat apa? Biasanya kan kalau gedung itu ya nggak perlu apa ya, langsung kosong aja gitu ya, temboknya kosong gitu. Cuman ini kita buat pintunya, jadi tidak bisa sembarang masuk ya ke gedungnya. Soalnya kan ini kan gedungnya agak penting ya, gedung administrasi ruang guru gitu. Jadi mungkin di jam-jam sudah malam gitu kan, sudah ditutup aksesnya. Mungkin yang bisa digunakan untuk belajar ya di sini aja, di gedung apa, belajar mengajar. Kita buat pintunya ya. Ini lorongnya, jembatannya ya, kita akan menjembatani ya, menghubungkannya. Kita buat pintu. Oke, langsung ke gedung kedua. Ini banyak inspirasinya ya, salah satunya gedung Fakultas Teknik ya. Terinspirasi dari sana ya, ini bentuk apanya, tangganya. Ada juga ini jalannya ya, biar bisa ramah disabilitas ya, untuk kursi roda. Kalau tangga naik gini aja kan nggak bisa ya dilewati. Bisa tapi harus ngangkat ya, harus diangkat. Tapi kalau ini kan bisa nih, kursi roda nih, lanjut aja gitu. Nih lebar sekali ya, ini di tengah nih bisa bilang lobby, bisa bilang apa ya, bisa dipakai untuk apa saja ya, kegiatan murid, kegiatan apa. Biasanya kan kalau di sekolah tuh kan ada pensi ya, pentas seni. Biasanya kan ada apanya sendiri ya, pentas seni itu kan bukan di ruangan, biasanya kan agak di luar ya. Ada apa namanya, bukan lobby, ada apa sih namanya. Jadi kita buat di sini aja gitu kan, terlindungi dari panas tapi terbuka juga ya, bisa dilihat langsung dari luar. Arah masuk ke sana untuk arah apa? Untuk arah masjid, musola atau musola ya. Nih, di ke kiri bisa, ke kanan bisa, dan menghubungkan antara kiri dan kanan nih ada nih jalan kecilnya, overstep, bukan jalan kecil. Ya jalan kecil sih, nggak besar. Lebar-lebar 1,5 ya kita buat. Jadi kan nggak mungkin dari yang kiri ini kan, tengah ini kan full void ya, void kosong. Tengah ini sebesar 2 lantai, jadi tentu harus ada penghubungnya ya. Tidak mungkin dari lantai 2 turun dulu, nanti baru ke lantai 1, nanti
baru ke sebelah kanannya itu capek ya, jadi ada yang menghubungkan, tapi tidak besar jalannya gitu. Soalnya kan ini fokusnya untuk ini voidnya ya. Jadi dari atas ini ya, dari lantai 2 ini, dari jalan kecil ini bisa melihat ke sini gitu kan. Lobby ini bisa ruang tunggu, bisa pentas seni, bisa acara-acara ngumpul-ngumpul muhasabah gitu, bisa apa saja ya. Ini terinspirasi dari gedung C ya, Fakultas Teknik. Ada jalan gininya, ada kita buat jendelanya juga. Cuma di tengah ini kita tutup ya. Jadi bisa di sini bisa TV atau apa, bukan TV sih. Ya TV atau layar informasi gitu ya di tengah nih. Kan tidak bolong ya nih. Kita dindingkan. Oke, kita perlihatkan kelilingnya dulu ya. Nih, kita perlihatkan kelilingnya. Kita matikan dulu layar ini lah ya. Layar gedung satunya. Kita layarnya pasti gini, masih terbang atapnya gitu. Nih keliling dulu ya gedungnya. Ini panjang ini satu ruangan loh ini, tapi mungkin bisa terbagi sendiri nanti ya. Ini kalau dari belakangnya ya, dari depan kan tadi benar-benar full terbuka ya. Kalau ini kan agak tertutup ya. Ini kita buat juga tangga dan jalannya ya, yang ramah disabilitas tersebut. Ini tema kita kayak gini nih, tema-tema. Sebenarnya kita pengen kali mempercantiknya lagi ya, tapi ini udah batasnya lah ya. Syukuri saja. Karena kita pengen benar-benar cantik, full cantik gitu yang bisa kita banggakan. Nih masuk koridornya, koridor apa lagi nama selain koridornya? Sebutannya. Nih, ini sebenarnya harus dibuat apa ya? Dibuat kayak pintu lagi ya, atau pintu besi gitu loh. Besi tek-tek. Kan biasanya ada tuh besi kayak besi penjara gitu ya. Karena kan ini bukan untuk membataskan aja ya, membatasnya itu. Buat batasnya sama dengan yang sebelah kanan. Nih apa kita tadi jalan kecil kita tadi. Apa namanya? Pokoknya itulah dia overstep melewati apa gitu kan. Mana nih? Oh ini deh, nih kan. Jadi dari lorong lantai 2, lorong ya atau koridor. Mana di sini? Please kita jangan lama-lama, nanti error. Oke, saatnya menembus. Sap. Oh ini dah. Gimana sih cara bagus menampakkannya? Tuh deh. Tuh. Ini udah beda lagi area ini kan. Sini nanti ke belok kiri, nanti sampai ke sana. Jadi kalau nggak ada di jalan kecil ini kan void nih semua nih, void kosong gitu kan. Gimana? Mungkin turun naik harus adalah jalan yang menghubungkannya.
Ini atapnya kita buat, sebenarnya kita mau tutup aja semuanya, tapi biar agak-agak ada apanya, kita bikinlah ini atap transparan ya. Awalnya kita mau buat bentuk bulat-bulat ya, tema kita sebenarnya mau buat bulat, tapi susah mewujudkannya bulat-bulat. Jadi ya ginilah jadinya, segi 6 transparan ya, bisa langsung menembus ke lobby kita. Jadi cahaya masuk terang gitu ya. Kalau ada cahaya bulan terang ke bawah gitu. Ada artistiknya lah. Ini atapnya, atap rooftopnya terbuka ya, atap datar ya. Ini ada dindingnya, biar bisa untuk nengok-nengok ya, sightseeing ya, cuci mata ya. Kalau gedung belajar mengajar kan enggak full kita atap. Nah kalau ini enggak, tengahnya di atasnya emang kosong ya, kayak gedung C kan kosong di atasnya. Kita benar-benar terinspirasi dari situ, cuma ini bentuknya bukan C. Kita buat sekolah ya. Ini untuk masuk ke lantai 3-nya atau lantai atasnya atau rooftopnya. Nih ada pintunya lagi ya. Soalnya di sini ada tangganya harus kita lindungi lah kan. Kita buat atap untuk tangganya. Nah, mungkin tangganya gitu aja. Oke, kita tengok ya denahnya. Nih bentuknya seperti ini ya, seperti pita ya jadinya ya, atau mata atau pita. Nih pilar-pilarnya nih 60x60 kita buat, cukup enggak? Secara struktural ini belum tentu benar ya. Ini kemudian ini untuk balok jalannya, apakah jalannya perlu balok ya? Perlu ya, overstack ya namanya, overstack atau apa ya? Overstack. Kiri kanan dah sama ya layoutnya ya. Kita tengok ya. Aduh, mutarnya gimana sih? Gini pun jadi. Aduh, gimana sih nih? Nih. Ini koridornya, tengah. Kemudian langsung ada ruangan besar yang ada 2 pintu. Ini ruangan besar ini entah bisa ruang guru. Jadi kalau di dalamnya lagi kan udah bisa dipisah-pisah ya, dipartisi lagi entah dengan tembok dari kayu atau dari papan atau dari triplek ya, terserah. Cuma ini emang kosong nih. Kita buat kosong nih, lebarnya berapa nih? Panjang lebarnya pokoknya besar lah nih. Bisa jadi ruang guru, bisa jadi ruang apa saja. Karena lebarnya besar, kita buat 2 pintu. Karena kita mau buat pintunya di tengah 1 gitu kan. Cuma kayaknya kurang pas lah ya kalau cuma pintu 1. Jadi 2 pintu yang agak ada jaraknya dan tidak langsung nampak ya. Ini kan kalau nengok dari koridor kan, kalau di tengah kan langsung nampak pintunya. Jadi kita menjaga itu, kita buat agak ke dalam sedikit. Ini kiri kanan bisa jadi perpustakaan, terserah ya, bebas. Tapi kayaknya kita terlalu banyak ruangan ya. Yalah sekolah internasional gitu kan. Bisa kiri kanan. Kemudian di depan tangga kita buat nih kamar mandi. Kamar mandi nih terpisah untuk ruang gurunya ya. Kemudian ini jendela nih, koridornya. Koridor atau apa tadi sebutannya? Nih. Kita nggak buat pintu ya di sini ya. Jadi kalau masuknya emang cuma dari tengah ya. Tapi emang dari lantai 2 bisa ada pintunya, cuma kalau dari lantai 1 enggak. Sebenarnya kenapa kita buat jendela nih biar nggak gelap ya koridornya ya, kan memanjang nih. Bukan koridor namanya, apa ya sebutannya ya? Koridor ya? Tapi kalau untuk mengarah ke masjid kita buat nih, mengarah ke lapangan masjid kita buat pintu. Malahan kita buat apanya? Ini kenapa
kenapa ini kita buat jembatan-jembatan ya. Nah, ini kan bukan air ya, bukan sungai ya, sebagai memperindah aja lah ya. Sama ya, kiri kanan bentuknya sama ya. Begitu juga ya. Oke, kita munculkan lagi ya. Enggak usah ya munculkan. Boleh sih. Tapi nge-lag nanti. Aduh, semoga video nggak gagal, capek kita nge-review ini berkali-kali. Udah, gedung 1 udah, gedung 2 udah, nih saatnya lapangan dan masjid atau musola. Tapi kalau musola kayaknya terlalu besar ya, besar nih kita buat. Ini naik ya, tangga, kita bikin tangga, jadi kita naikkan sedikit ini, jadi kayak trotoar ya, naik deh. Nanti ke lapangan ada turun lagi, naik turun. Jadi bisa kita duduk nih di jalan nih, bisa duduk ya sebagai tempat duduk juga untuk menengok ke lapangan. Ini sebenarnya kita peruntukkan untuk kebun kecil ya, garden ya. Jadi supaya ada penghijauan sedikit di tengah nih, sebelum musolanya. Ini kan adem gitu kan, habis sholat nengok-nengok ada bunga-bunga di sini kan. Ini kiri kanan ini adalah gudang ya, untuk perlengkapan olahraga dan sebagainya. Nah ini kan kalau kita nengok dari atas kan, dari gedung 2 kan, misalnya nengok murid-murid atau lagi olahraga gitu kan, biasa nengok dari atas nih, dari atas gedung nih. Itu kan asik nengoknya. Kalau dari ruang kelas, dari gedung pertama, gedung belajar mengajar kan nggak nampak juga kan, jauh. Nih pintu masuk musola atau masjid kita. Musola ya, kayaknya di sekolah namanya musola aja ya. Ini jendelanya, nih pintu masuknya ada 3 ya. Pintu masuk utamanya ada 3, sebelah kiri dan kanan nih. Ini desainnya kita buat ini, ubahnya kita benar-benar bingung ya, makanya kita jarang buat yang bulat-bulat ya, susah membentuknya, kita buat bulat gini aja. Oke, selain gudang ini kita buat apanya, tempat wudhu nih. Nah, tempat wudhu laki-laki perempuan pisah ya, kiri kanan. Tempat wudhu, jadi kita agak belokkan sedikit ya, biar nggak langsung terbuka, biar nggak nampak ya. Jadi kita masuk agak belok sedikit, nah baru terbuka di sananya. Kemudian lapangan sebelah kanan dulu ya, lapangannya ada 2 ya. Ini lapangan badminton 2. Ini ukurannya kita udah sesuai standar ya, udah kita cari. Nah, ini kita pandai-pandai lah buat netnya ya. Kalau masih kotak-kotak masih bisa lah ya, maksudnya garis-garis lurus masih bisa kita buat. Nih. Tapi ya kaku ya jadinya ya. Mungkin yang udah 3D warehouse-nya mungkin ada ya. Ini lapangan bola kaki terlalu kecil ya. Ini lapangan futsal ya. Apa terlalu besar futsal? Kayaknya ya lapangan futsal nih. Futsal atau mini soccer ya. Ini kita buat juga gawang-gawangannya, gawang-gawang ica-ica. Ada ica-ica sini asli ya ukurannya ya. Tapi ya gitulah, kayak kaku, benar-benar kaku. Coba nih, kaku banget, nggak smooth, karena kita ini kita gabung-gabung gitu aja. Nih apa ini coba. Ya kan kalau dalam aslinya kan ujung-ujungnya ya pasti smooth lah ya, kan namanya di apa ya, nih gawangnya 3 meter ya, 3 ke bukan 3 berapa ya, kok selalu lupa. Nih gawangnya ya, 2 lapangan.
Ini sebelah kanan kita buat aja untuk laki-laki ya. Nah, sebelah kiri lagi ada juga gudangnya, terlalu banyak gudang nih, kita bingung mau ngisi apa. Karena supaya sama-sama sejajar di tengah ya, kita buat aja lah lagi gudangnya. Kalau satu aja kayak aneh gitu nengoknya. Nih tempat wudhu lagi ya. Di tempat wudhu kita buat 2 kamar mandi ya di dalamnya, di ujungnya. Nih. Kita buat lagi kamar mandi. Nih ventilasi kamar mandinya, lubang angin. Oh ini lapangan basket. Oh kita nih bangga nih buat kayak gini nih, pandai-pandai kita membuatnya nih. Sesuai standar juga ukurannya ya. Nih besi-besinya lapangannya. Tapi kita nggak pandai buat jaringnya karena ini bulat. Jaring bulat kita nggak tahu cara buatnya. Nih kita buat juga ringnya. Lapangan basket ya. Jadi benar-benar sekolah internasional lah, lapangan lengkap. Ah ini bar voli. Oke. Jadi ada 5 lapangan ya. Nih seperti yang terlihat. Oh kita nampakkan dulu apa musolanya ya, dalam musolanya. Nih. Udah hampir sejam ya kita nih, semoga berhasil ya nih. Nih masuknya dari atas ya. Kok masuknya dari atas? Maksudnya itu masuknya sebelah sana ya. Ada jendela, ada pintu kiri kanan, ada ruangan juga nih. Biasanya kan untuk gorim, untuk apa gitu, untuk siswa gitu mungkin ya, siswa bagian keislaman gitu ya. Kita pisahkan juga laki-laki perempuan ya ruangannya. Atau untuk gorimnya terserah ya, bebas ya. Soalnya kalau kegiatan keagamaan gitu kan biasanya ada juga ya ruangan putri putra gitu kan. Ini kita pisahkan. Tempat wudhu kita pisahkan, ada 2 apa juga gudang. Kemudian di atasnya ini ya, bukan di atasnya ya, kita nyebutnya di atas ya, taman-taman kecil ya, bisa buat bunga. Kalau kolam kan banyak nyamuk ya, sama juga taman juga. Yuk gitu aja, udah 52 menit ya, semoga berhasil nih videonya. Saja review kita tidak terlalu detail ya, maksudnya beginilah ya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi ya, beberapa tahun lagi kita punya device ya, perangkat yang lebih bagus. Ini udah kita amankan di Google Drive ya, nggak salah. Jadi walaupun hilang ya, jadi ada di Google Drive kan, di email kita. Jadi kalau ada perangkat kapanpun ya, kita punya perangkat yang bagus, mungkin nanti akan kita percantik ya. Kita tambahkan pohon, apa, mobil. Mungkin kita udah bisa pakai plugin yang buat yang apa, abstrak ya. Ini penampakannya ya. Ini kita ada juga loh itunya. Kita render. Kita letak di Instagram. Ini kan mentah ya, penampakan mentah ya, langsung dari SketchUp. Tentu ada beberapa kekurangan ya secara artistik ya. Pemilihan warnanya mungkin kalau arsitek itu kan pelajarannya kan semua yang belajar ya, bukan bentuk saja ya, warnanya, paletnya, susunan kombinasi warnanya harus pas ya. Karena kita bingung nih gedungnya, kita buat aja warna putih gitu. Musolanya kita buat warna biru gitu kan. Nih. Kemudian kan ini enggak terlalu lengkap ya, seharusnya kan ini kan kita fokus ke eksterior ya. Seharusnya interiornya kan kayak ada ruangannya, lengkap isinya. Kemudian ini kita buat juga nih apanya nih. Ini sebenarnya dalamnya apa ya? Drainase ukuran 40 x 40 ya.
Cuma kan karena ini jalan masuk ya kita tutup ya, nanti orang kakinya terjeblos. Sebenarnya ini udah apa loh, terbuka loh ini. Saya hapus coba ya, nggak nampak. Mana dia? Kenapa? Sebenarnya ini udah ada kita buat nih drainasenya nih. Makanya kita ada buat jembatan 40 nih. Tapi kan kalau yang namanya drainase, kolom, balok itu kan harus ada perhitungan lagi ya, nggak bisa aja sembarang. Nah kan tergantung kayak air kotornya berapa gitu kan. Nih. Kan ini kita tutup nih tengahnya nih, karena ini kan jalan nih. Kalau ini pinggirnya baru kita buka. Nih kayak gini drainase yang kita buat. Nah, kita tutup ini kan karena ini akses masuknya ya. Tapi kalau udah di pinggirnya udah dibuka deh, udah terbuka nih. Nih, kan? Tengokkan lagi ya. Mau detail tapi kurang lengkap itulah ya apa kita. Nah ini di tengah nih. Pokoknya kalau yang ada jalan-jalannya ya, jalan masuk utamanya kita tutup ya drainasenya. Entah bisa pakai besi, biasanya besi ya nih. Drainase nih kita tutup kan. Tapi kalau bukan jalan utama, jalan masuknya kita buka aja. Kayak ini ya yang di gedung pertama. Nih. Kita tutup nih kan. Nah, tapi ini udah buka nih. Nah, drainase nih. Nah, ini jalan masuk lagi. Ada tangganya ya, ada tangganya. Nah, tutup lagi ini. Sebenarnya kalau apa itu ya, sebenarnya cocoknya tuh kalau pakai apa ya, rendernya tuh yang ada view gitu kayak kamera apa namanya, pokoknya kalau yang udah bisa pakai SketchUp bagus lah ya. Biasanya rendernya itu kan render itu apa namanya ya, aduh kita lupa lagi namanya. Pokoknya itulah kalau yang arsitek keren tuh itu biasanya ada view-nya, view kameranya, kamera maju, kamera gerak ya gitu ya. Jadi kalau itu kan sedap nengoknya nanti kan dari tengah kan masuk, buka ini kan, kemudian kameranya melayang lah dia namanya, langsung ke apa ini, ke koridor, ke langsung ke sini kan, nah, langsung mengelilingi gedung ini kan dari sini, dari koridor nih. Keren tuh. Aduh namanya apa lagi, aduh kita kok lupa namanya. Gitu saja ya review hasil belajar SketchUp yang ketiga, yaitu sekolah lengkap ya. Nih kita tengokkan lagi tampak atasnya, kayaknya udah lengkap semua ya. Apa yang sekolah butuhkan lagi? Mungkin ruang yang jaga sekolah ya, rumah untuk penjaga sekolah kan biasanya ada ya. Mungkin bisa letak di musola kan ya. Atau gudang ini jadikan satu ruangan ya. Biasanya kan sekolah itu ada tuh penjaga sekolah, ada juga ruangannya sendiri ya di dalam sekolah. Jadi begitu saja ya, udah sejam ya, kita paskan sejam waktunya. Begitu saja review sekolah, review belajar kita ya. Jadi kita akhiri juga belajar SketchUp-nya ya. Jadi kalau untuk menu-menu dasarnya kita udah ngerti ya SketchUp. Hampir semua udah kita gunakan ya. Offset, push pull, rotate ya. Cuma yang belum kita gunakan mungkin ini ya, yang kita belum ngerti ini nih, intersect, union,
subtract, trim, split. Kalau trim kita ngerti di AutoCAD, tapi kalau di SketchUp ini belum kita coba kan ya. Begitu saja review kita. Terima kasih telah menonton 3 video review hasil belajar kita SketchUp. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita akan mereview hasil belajar dari aplikasi lain ya. Jadi sedikit ada manfaatnya dari apa kita ya, tidak main-main saja. Jadi channel kita tidak full game, ada sedikit-sedikit bukan ilmu ya, pengetahuan ya. Tapi ini bukan tutorial ya, jadi untuk yang belajar udah banyak. Saya sendiri, aku ya, ini aja belajarnya dari tutorial di YouTube. Jadi kita belajar tuh jangan satu tutorial saja, soalnya orang tuh ilmunya beda-beda. Awalnya kayak kalau buat dinding kan buat dulu garisnya, nanti dindingnya langsung angkat semua. Ada juga yang bikin dinding satu-satu, jadikan komponen. Jadi nanti kolom juga jadi sekali tarik nanti sama deh kan komponennya. Baru ada juga yang gabung langsung jadi semua, jadi grup. Beda-beda ya ilmu orang ya. Jadi kalau untuk belajar itu perbanyak sumber ya, biar lebih bagus ya. Ini kita agak malu ya kalau misalnya review arsitek tuh kayak nengok di YouTube, di TikTok gitu atau di Instagram gitu kok hasilnya keren-keren gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, namanya belajar ya. Awalnya belajar nggak harus keren ya. Kalau udah ahli baru keren. Bisa aja apa kita review kita. Udah banyak ngomong nih 1 jam, semoga hasilnya bagus. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Bye bye.